Remaja 17 tahun inisial F tega menikam ibu kandungnya bernama Sulastri. Pelaku menghujamkan senjata tajam ke bagian punggung korban sebanyak 11 kali. Pelaku juga melukai wajah korban hingga mata sebelah kanan korban lebam. Usai peristiwa tersebut, pelaku diketahui kabur menuju kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Polisi meringkusnya usai 3 hari melarikan diri. Adapun motif dari kejadian tersebut karena pelaku geram ditegur agar tidak pulang larut malam dan selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga lain di sekitar rumahnya. Kira pukul 20.00, yang mana pada saat itu korban dengan pelaku sedang berada di satu rumah. Saat itu korban sedang mandi, kemudian pelaku anak menunggu korban keluar dari kamar mandi dengan mempersiapkan pisau yang diambil dari dapur. Kemudian pada saat korban keluar dari kamar mandi, seketika korban ditusuk oleh pelaku, kemudian membanting korban ke kamar mandi sehingga korban terjatuh dengan posisi terlungkup dan kemudian mencekik leher korban dan memukul kepala bagian belakang dengan tangan kanan. Kini korban tengah dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Sementara pelaku harus mendekam di balik jeruji besi akibat perbuatan keji terhadap ibu kandungnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi, kami sudah tergabung dengan Kompol Rizky Akbar, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, Pak. Sudah mendengar? Pak Kasat, izin sepertinya masih di mute. Mbak Putri, Mbak Jinka. Ya, selamat siang. Ya. Pak Kasat, bisa diceritakan Pak kronologisnya seperti apa? Kronologis kejadian terkait dengan perkara pidana yang sedang kami tangani, bahwa pelaku anak inisial F pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 8 malam itu sedang berdua dengan ibunya, ibu kandungnya. Kebetulan orang tua laki-lakinya atau bapaknya itu sedang melaksanakan ibadah di masjid. Kemudian pada saat posisi berdua ini ibunya berada di kamar mandi. Kemudian si anak mengambil pisau di dapur dan menunggu ibunya membuka pintu kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi dibuka, sang anak langsung menyerang ibunya, namun terhalang oleh handuk dan pisaunya terjatuh, kemudian melakukan pencekikan. Setelah dicekik, ibunya terjatuh ke lantai. Dalam posisi terlungkup, si pelaku anak ini menusukkan pisau sebanyak kurang lebih 11 kali ke punggung ibunya. Dan setelah itu memukul bagian kepala belakang dengan menggunakan tangan. Kemudian karena tidak ada perlawanan dari ibunya, sang anak kemudian mempersiapkan diri untuk pergi dari rumah. Namun sempat kembali mendatangi ibunya dan melakukan penusukan di bagian perut. Setelah itu baru pelaku pergi dengan tujuan untuk melarikan diri. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kasat, untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Kondisi korban sampai dengan saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Baik, Pak Kasat, apakah diberitahu ada anggota keluarga lain di dalam rumah seperti mungkin ayahnya? Anak dengan korban hanya berdua di rumah. Kemudian setelah kejadian baru sang ayah ketika pulang dari ibadah mendapati ada teriakan dari dalam rumah, dan karena posisi pintu rumah terkunci, suami dari korban meminta tolong tetangga dan melakukan pendobrakan. Pada saat masuk ke dalam rumah, yang bersangkutan
eh, ditemukan dalam posisi sudah terluka. Baik, Pak Kasat, hubungan antara pelaku dan orang tuanya ini seperti apa, Pak? Apakah memang sering terlibat cekcok atau bagaimana? Memang dijelaskan oleh pelaku sudah beberapa kali pelaku anak ini dimarahi oleh ibunya. Yang terakhir adalah malam sebelum kejadian itu si pelaku anak pulang memang setelah larut malam sehingga ditegur oleh ibunya. Kemudian juga pengakuan dari korban bahwa ibunya sering membanding-bandingkan dirinya dengan anak-anak dari tetangganya seperti itu. Itu yang mengakibatkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim sakit hati dan Polresta Deli Serdang. Baik Pak Kompol Rizky Akbar, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada siang hari ini.